Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita semua dapat berkumpul di rumahnya Ibu Triwahyuni. Itu tujuan saya mengajak ibu semua berkumpul adalah untuk melanjutkan kegiatan P2K2 kita. P2K2 itu adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jadi di minggu sebelumnya kita ini sudah belajar ya Bu ya, terkait dengan pencegahan kekerasan pada anak seperti itu. Nah, saya izin mengingat kembali, mereview kembali kayak gitu Bu pada pertemuan sebelumnya, bahwa kekerasan pada anak ini tidak hanya bisa dilakukan oleh orang terdekat kayak gitu Bu. Misalkan ibu punya anak nih, kekerasan pada anak ibu juga bisa dilakukan oleh tetangga kayak gitu. Bahkan ibu sendiri juga mungkin bisa melakukan kekerasan itu kepada anak. Intinya yang dimaksud dengan kekerasan pada anak ini tidak hanya yang berupa fisik, tapi psikis itu misalkan ibu bentak anak kayak gitu. Nah, itu lebih menyakitkan justru seperti itu. Kayak gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga perlu hati-hati gitu Ibu ya, bahwa mendidik anak itu tidak harus mendisiplinkan anak, mendidik anak itu tidak harus dengan cara kekerasan, apalagi main tangan kayak gitu. Nah, dari pertemuan kita sebelumnya terkait dengan kekerasan pada anak, hari ini saya kepengen Ibu ngajak ibu-ibu diskusi terkait dengan pencegahan penelantaran dan eksploitasi pada anak seperti itu. Sebelumnya saya mau nanya ibu ada yang tahu nggak penelantaran itu apa? Tahu. Apa? Iya. Menyanyiakan apa yang disia-siakan, apa yang tidak diurusi? Tidak menafkahi anak. Tidak diurus, tidak ya. Oke, jadi itu yang akan kita bahas pada hari ini. Gitu Ibu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang penelantaran pada anak. Biar kita gampang nih Bu memahami penelantaran pada anak, kita ini akan membaca salah satu kasus penelantaran pada anak. Nah, saya mau minta tolong nih kepada Ibu Siti Sabiroh, monggo Ibu dibacakan kisahnya Tasripin. Kasus kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Jakarta, jauh di sebuah dusun di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas. Nah, saya mau nanya Ibu, dari kasus yang sudah dibacakan, apa pekerjaan Tasripin selama Tasripin putus sekolah? Bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada masa tanam. Oke, berarti Tasripin ini kerjanya di sawah ya Bu Di ya? sawah. Intinya dari proses menanam padi sampai selesai, itu intinya Tasripin yang mengerjakan kayak gitu ya Bu ya. Nah, selain Tasripin bekerja, Tasripin juga punya tanggung jawab nggak Bu kira-kira? Punya Apa Bu tanggung jawab Tasripin? Menghidupi adik-adiknya serta bertanggung jawab terhadap akhlak-akhlak adiknya. Oke, menghidupi adik-adiknya sekaligus bertanggung jawab atas akhlak-akhlak adiknya. Dengan cara apa Bu? Mengajak adik-adiknya untuk sholat dan mengaji di musola depan rumahnya seperti itu. Nah, sekarang saya mau nanya Bu, kan tadi dijelaskan kalau Tasripin ini masih 12 tahun, masih usia sekolah. Kira-kira Tasripin itu layak nggak Bu melakukan hal tersebut? Bekerja? Tidak ya Bu ya? Tidak layak. Alasannya kenapa nggak layak? Karena masih anak-anak dan di bawah umur. Masih anak-anak, masih di bawah umur, harusnya Tasripin ngapain? Sekolah. Harusnya sekolah. Masih seperti Main ya, anak-anak masa-masa bermain. Belum waktunya. Oke, masih usia sekolah. Harusnya Tasripin ini sekolah, bukan putus sekolah kemudian bekerja dan menghidupi adik-adiknya seperti itu ya Bu ya. Oke, terus saya mau nanya Bu, kan Tasripin ini sebenarnya masih punya bapak ya. Kira-kira bapaknya ini harusnya ngapain Bu? Apa yang harus pulang? Kenapa harus pulang Bu? Harus mengurus anak-anaknya. Harus mengurus anak-anaknya. Terus Harusnya kakak yang pertama yang mencari nafkah. oke, bapaknya pulang. Terus kakaknya yang bekerja. Selain bapaknya pulang mengurus anak-anaknya, kira-kira bapaknya bisa kerja juga nggak Bu? Bisa. Bisa ya. Gantiin Tasripin ya Bu ya. Gitu. Jadi Tasripin lanjut sekolah, bapaknya yang juga kerja kayak gitu ya. Oke. Selain ini kira-kira apa lagi Bu?
alamat bapaknya. Oke. Jadi seperti ini ya Ibu ya. Sudah paham ya Bu ya tentang kasusnya Tasripin ya Bu ya? Nah, saya mau tanya Ibu, dari kasusnya Tasripin dan jawaban-jawaban Ibu ini, kira-kira apa yang dialami oleh Tasripin Ibu? Penelantaran pada anak. Karena tadi ibu juga sudah menjawab ya Bu ya, kalau penelantaran itu adalah kegiatan menyia-nyiakan, tidak ngurusin anak kayak gitu ya. Nah, sedangkan Tasripin ini statusnya masih anak usia di bawah umur, masih masuk kategori sekolah, tapi dia putus sekolah, terus dia bekerja, sedangkan bapaknya juga kerja di Kalimantan, nggak pulang kayak gitu ya Bu ya. Jadi Tasripin ini mengalami tindakan penelantaran anak. Nah, jadi Ibu, penelantaran anak adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ya Bu ya. Nah, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial seperti itu. Nah, anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa Tasripin ini termasuk ke dalam kategori anak yang terlantar. Seperti itu. Sudah paham Ibu? Paham. Oke, terima kasih.